aku tuh udah ketemu sama ayah sama ibu, terus aku tuh dipeluk, dielus-elus, tapi aku bangun udah nggak ada siapa-siapa. Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Matahari seakan masih enggan menampakkan dirinya. Tetapi Suwati sudah harus bergegas melangkah, terus mencoba memutar roda rezeki keluarganya. Daun pandan yang tumbuh subur di halaman belakang rumahnya ini merupakan salah satu bahan pelengkap kue kucur yang akan Suwati buat. Kue kucur merupakan sebutan warga Wonosalam, Jombang, Jawa Timur untuk kue cucur. Kue tradisional yang banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Setiap hari, biasanya Suwati mengolah adonan untuk membuat sekitar 50 kue cucur. Untuk adonan sebanyak ini, Suwati memerlukan kurang lebih 1 kilogram terigu, 1 kelapa tua untuk diambil air dan santannya, gula, pengembang kue, serta garam secukupnya. Tidak lupa sekitar 5 lembar daun pandan yang digunakan sebagai pewarna alami, memberi warna hijau cerah pada kue kucur buatan wanita setengah baya ini. Sekilas pembuatan kue yang berwarna hijau ini terlihat mudah. Peralatan yang digunakan pun bukanlah alat pembuat kue yang modern dan canggih. Tetapi jika tidak memperhatikan takaran pada bahan-bahannya, bisa jadi kue kucur ini gagal pada saat proses pematangan nanti. Adonan yang terlalu cair akan sulit ketika digoreng nanti. Belajar dari Mbak Yatin itu, waktu belajar susah, jarang dados, nek sakniki pun saged, sering nggak pas. Kadang terlalu banyak air, mboten saged digoreng encer, mboten saged ngumpul. Di tengah kesibukannya membuat kucur, Suwati tidak pernah lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang nenek. Ya, memasuki usia renta, Suwati harus merawat Silvi, cucu perempuan yang dititipkan oleh anak pertamanya. Sejak umur 2 tahun hingga usia 11 tahun sekarang ini, Suwati dan suaminya lah yang memegang peran ayah dan ibu bagi Silvi. Merawat, menyayangi, sekaligus membiayai segala keperluan Silvi. Nggih, niku titip-titip putune mak sampean urusi. Aku tak poro nyambut gawe. Bapake niku kerja ten Kalimantan, merantau. Pun dangu mboten ngabari blas. Sembari menunggu cucunya bersiap untuk pergi sekolah, Suwati segera menggoreng adonan kucur yang sudah didiamkan untuk mengembang tadi. Ia memang harus berpacu dengan waktu, karena Silvi sang cucu akan membawa sebagian kue cucur dagangannya ini. Kue kucur ini biasa dibuat dengan bentuk lingkaran, dan memasaknya pun harus dilakukan satu persatu. Karena Suwati hanya mengandalkan satu penggorengan saja, proses penggorengannya pun tidak bisa cepat. Apalagi apinya berasal dari kayu bakar seperti ini, panasnya tidak stabil. Maka Suwati harus cermat mengatur apinya. Mak, budal nggak? Guys, Kilo mak titip jajan 20 kok gak usah dulinan dan mulai ya ngewangi mak ndok omah. kula pamit Assalamualaikum. Salam. Silvi dodol ten sekolah niku kajeng cukup damel kebutuhan omah, damel tambahan sangune niku kajeng cukup. Kasihan sajane tapi kepaksaan mboten nggak ada biaya sangune bendintene.
usianya yang masih sangat muda, Silvi seakan paham betul bagaimana kondisi perekonomian keluarganya. Dan dengan kemauannya sendiri, ia rela menghabiskan sebagian waktu di sekolah untuk menjajakan kucur buatan neneknya. Sudah lama, terus dari kelas 3 saya jualan, maunya sendiri bantu nenek. Kan mbahnya sakit, mbah laki-lakinya sakit, jadi saya mau bantu-bantuin. Di Madrasah Ibtidaiyah inilah Silvi menimba ilmu. Dan ia memanfaatkan warung-warung yang ada di sekolahnya ini untuk menitip kue-kue kucur yang dibawanya dari rumah. Waalaikumsalam. Oh, nggih, pira iki? 20. Pemilik warung pun tidak keberatan akan perihal ini karena paham akan keadaan Silvi. Ya kan naruh di kantin gitu, terus nggak dikasih uang dulu, besoknya kasih lagi terus kasih uangnya. Di tengah keterbatasan hidup yang Silvi hadapi di dalam kehidupan keluarganya, gadis kecil yang masih duduk di kelas 4 ini tak pernah lupa akan kewajibannya sebagai pelajar. Keterbatasan keluarganya justru menjadi pemicu baginya untuk terus semangat belajar. Silvi termasuk salah satu anak didik yang berprestasi di sekolahnya. Bocah yang menggemari pelajaran matematika ini berhasil mendapat peringkat 4 di kelasnya. Paling tidak, Silvi ingin membuktikan kesungguhan hatinya untuk mempersembahkan yang terbaik kepada kakek nenek yang telah membesarkannya. Berusaha untuk belajar lagi, untuk menjadi yang lebih baik. Aku ingin jadi anak yang pintar, ngebanggain orang tua. Jam istirahat di sekolah merupakan waktu yang dinanti-nanti para murid. Waktu untuk menghilangkan jenuh belajar, kesempatan bermain dan bercanda bersama teman-teman, ataupun sekedar jajan di warung. Namun tidak demikian bagi Silvi. Jarang sekali ia terlihat merekahkan senyum, canda dan tawanya bersama teman di sekolah. Ya, karena kesibukannya inilah, maka Silvi jarang terlihat bermain bersama teman-temannya di sekolah. Anggun, Miftah, Nova, mau beli kucur nggak? Jika kue kucurnya tidak begitu laris di warung, Silvi berinisiatif menawarkan kuenya kepada teman-teman sekolah. Ya kadang sih ada anak laki-laki itu sukanya ngejek. Ya tukang jujur, tapi saya nggak ngirauin kok niat bantu nenek.